Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan luar biasa ya. Tetap jaga kesehatan di masa-masa pandemi seperti ini ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu bisa lancar dalam beraktivitas setiap hari. Oke, pada video kali ini Bu Ajeng akan membahas tentang persamaan eksponen ya. Jadi persamaan eksponen ini adalah suatu persamaan yang pangkatnya atau bilangan pokoknya memuat suatu variabel. Ya, kita udah pernah belajar mana yang pangkatnya, mana yang bilangan pokoknya, atau kata lainnya bilangan pokok itu adalah basis ya. Itu pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan eksponen tersebut. Oke, kita langsung aja. Di sini ada beberapa bentuk persamaan eksponen yang mungkin kita selesaikan ya. Di sini ada 7. Oke, dengan nomor 1 A pangkat fx sama dengan P. Jadi pangkatnya di sini yang berbentuk ada variabelnya begitu, bentuknya suatu fungsi. Nah, selanjutnya nomor 2 A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Jadi bilangan pokoknya sama, tapi pangkatnya fungsinya berbeda ya. Lalu yang ketiga A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Jadi bilangan pokoknya berbeda, tapi fungsi pangkatnya sama, fungsi eksponennya sama ya. Selanjutnya nomor 4. Selanjutnya nomor 4 fx pangkat gx sama dengan 1, dengan syarat fx tidak boleh sama dengan gx. Karena kalau misalnya fx sama dengan gx, hasilnya pasti tidak 1 ya. Ini dengan syarat fx tidak sama dengan gx. Oke, selanjutnya nomor 5 fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Ini semua dari bilangan pokok sama eksponennya itu semuanya bentuknya fungsi. Semuanya bentuknya fungsi. Nah, tapi di sini fungsi yang bilangan pokok sama, fungsi yang pangkatnya yang berbeda begitu ya. Nah, nomor 6 kebalikannya. Semuanya fungsi, tapi bilangan pokoknya fungsinya berbeda, pangkatnya sama. Dan yang nomor 7, terakhir, kita akan menyelesaikan dan mengubah persamaan eksponen dalam bentuk seperti ini. Dan nanti kita akan selesaikan dengan cara persamaan kuadrat yang sudah pernah kalian pelajari di SMP gitu ya. Atau nanti kalian bisa lihat pembahasannya di video yang lain di channel YouTube ini ya. Itu ada pembahasan persamaan kuadrat dan menyelesaikan persamaan linear begitu. Oke, langsung aja ya. Kita akan bahas satu persatu dari bentuk persamaan eksponen yang mungkin bisa diselesaikan dari 7 bentuk ini. Kita mulai dari nomor 1. Nomor 1 di sini adalah yaitu bentuknya A pangkat fx sama dengan P. Seperti apa ya kalau kita masukkan ke dalam contoh soal? Oke, kita sudah ada soal di sini ya. Di sini soalnya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan A. Yang A 25 pangkat 4x min 1 sama dengan 1/125, dan yang B 2 pangkat ya. Pangkatnya dalam bentuk persamaan kuadrat ini ya, x kuadrat min 3x plus 2. Nah, hasilnya sama dengan 1. Oke, begini. Cara menyelesaikan bentuk ini adalah kita menyelesaikan yang A terlebih dahulu ya. Oke, kita menyelesaikan yang A terlebih dahulu. Yang A 25 pangkat 4x min 1 sama dengan 1/125. Nah, syaratnya untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini adalah kita harus menyamakan bilangan pokoknya. Jadi kita harus buat bilangan pokoknya dalam bentuk yang sama. Dan untuk saran dari Bu Ajeng, kalian lebih baik memperkecil, pokoknya membuat kalian bisa membuat bilangan pokoknya ke faktor yang paling kecil ya. Jadi kalau misalnya kayak 25 nih, contohnya 25 ya. 25 itu adalah 5 pangkat 2, sama aja 5 pangkat 2. Jadi kita rubah dulu ke yang paling kecil. Nah, begini ya.
Lalu pangkatnya 4x min 1. Dan yang ini jadi berapa pangkat berapa nih? Ini kalau misalnya kita uraikan, si ini kita uraikan ya, jadi 1/5 pangkat 3, begitu. Nah, tapi kan nggak boleh bentuk kayak gini ya. Semua bilangan pokoknya harus ada di pembilang semua ya. Jadinya kita tarik ke atas nih, jadinya 5 pangkat min 3. Nah, ini udah sama nih bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya sudah sama ya. Oke, kalau sudah sama, yang ini kita operasikan terlebih dahulu. Jadinya 5 pangkat, ada bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya sama dengan dikalikan ya. Jadinya 8x min 2. Sifat di materi sebelumnya, ada bilangan pangkat dipangkatin lagi, jadi pangkatnya dikalikan. 2 dikali 4x min 1, jadinya 8x min 2. Ya, dikalikan. Dikalikannya begini. Oke. Yang ini hasilnya 8. 2 kali 4x 8x, 2 kali min 1 min 2. Gitu ya. Selanjutnya sama dengan 5 pangkat negatif 3. Nah, ini bilangan pokoknya sudah sama. Jadi kita abaikan saja kalau bilangan pokoknya sudah sama. Yang kita hitung adalah pangkatnya saja. Artinya 8x min 2 sama dengan min 3. Nah, kita akan menyelesaikan sesuai dengan cara menyelesaikan persamaan linier ya. Yang punya variabel ditaruh di ruas kiri semua, yang nggak punya variabel dipindah ke kanan semua. Jadinya 8x sama dengan min 3 plus 2. Jadi 8x sama dengan min 1. X-nya sama dengan min 1/8. Oke, hasilnya udah ketemu, X-nya min 1/8. Tapi yang diminta dari soal apa? Himpunan penyelesaian. Kalau himpunan penyelesaian, berarti kita harus menyelesaikannya seperti ini. Udah dapat nilai X-nya, berarti himpunan penyelesaiannya pakai kurung kurawal, karena dia bentuknya himpunan ya, min 1/8. Selesai. Mudah ya. Kuncinya adalah bilangan pokoknya harus sama. Dan kalau saran dari Ibu Ajeng, mendingan kalian buat ke bilangan pokok yang faktornya paling kecil ya. Jadi di sini 25 dirubah dulu jadi 5 pangkat 2, kan udah paling kecil ya. Bilangan pokoknya paling kecil yang bisa dirubah. Yang ini mengikuti nanti. Kalau sini 5, ya sini harus bilangan pokoknya juga 5. Oke, mudah kan? Untuk yang A. Sekarang kita next ke yang B ya. Oke, sekarang kita ke yang B. Kita akan menyelesaikan persamaan dari 2 pangkat x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 1. Nah, ingat prinsipnya harus tetap sama. Harus wajib bilangan pokoknya ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, ini sekarang kita rubahkan. Di sini bilangan pokoknya 2, udah nggak bisa dirubah kemana-mana lagi. Berarti tetap 2 ya di sini. 2x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan, nah 1 ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 1? Kemarin juga sudah ada di sifat ya, 2 pangkat 0 ya. Oke, karena semua bilangan real kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, kecuali 0 ya, kecuali 0 pangkat 0. Oke, karena 0 pangkat 0 adalah bilangan tak tentu. Oke, kalau misalnya bilangan pokoknya sudah sama bagaimana? Ya udah, kita abaikan karena sudah sama bilangan pokoknya ya. Kita abaikan, kita selesaikan pangkatnya saja. Berarti x kuadrat min 3x plus 2 sama dengan 0. Oke, ini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Dengan cara difaktorkan. Bisa, atau dengan rumus ABC juga bisa ya. Kalian bisa lihat di pembahasan di video sebelumnya. Silahkan cari aja video tentang menyelesaikan persamaan kuadrat, oke, di channel YouTube ini ya. Oke, nah begini, bagaimana cara memfaktorkan? Oke, dibagi dulu X-nya, terus berapa dikali berapa yang hasilnya plus 2, tapi kalau dijumlahin hasilnya min 3. Berapa nih? Karena di sini
karena di sini plus 2 berarti tandanya pasti sama di sini. Kalau nggak min, yo plus gitu. Ya, karena di sini plus, kalau di sini negatif tandanya berbeda ya, sudah dijelaskan. Nah, karena positif jadi tandanya sama, tapi di sini negatif, udah pasti dia min gitu. Min berapa? Ya 2 kan cuma 2 kali 1, nggak ada yang lain. Oke. Jadi hasilnya adalah X min 2 sama dengan 0, X sama dengan pindah ruas, jadi 0 plus 2, jadi X sama dengan 2, oke. Nah, selanjutnya yang satu atau X min 1 sama dengan 0, X nya sama dengan 0 plus 1, X nya sama dengan 1, oke. Dari hasil hitungan itu bisa kita peroleh nilai X nya adalah 2 atau 1 ya. Dan bisa kita hitung karena pertanyaannya tadi adalah himpunan penyelesaian, berarti kita tulis dalam bentuk himpunan penyelesaian. Yang dari kecil dulu nggak apa-apa, 1,2, jadi 1 dan 2 begitu. Saya harap paham ya, mudah sekali bentuk nomor 1.